Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Anak-anak, di sini ada bacaan yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Mari kita baca bersama-sama. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Anak-anak, adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tersebut? Dari bacaan tersebut ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya ya. Contohnya, buah tangan berarti oleh-oleh, sedangkan buah hati berarti anak. Contoh kalimat nih. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Itu artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Contoh yang lain. Dio adalah buah hati dari orang tuanya. Artinya, Dio adalah anak dari orang tuanya. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Kira-kira apa ya jawaban Mutiara dan Udin? Udin menjawab, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Sedangkan Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana cara kita lebih mudah menghitungnya? Yuk kita belajar menghitungnya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok adalah 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50 buku. Ini ada buku yang terdapat 5 kelompok yang berjumlah 50 buku. Dan ini ada contoh satu tumpukan yang berisi 7 buku. Banyak buku di atas adalah 57. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ternyata ada 10 tumpukan buku, yang artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Ini adalah kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kalau kubus di bawah ini berapa ya jumlahnya? Di bawah ini ada 8 kubus satuan yang bernilai 8. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? 2 kubus puluhan bernilai 20. Sedangkan yang di bawah ini berapa ya nilainya?
Satu kubus ratusan bernilai 100. Sedangkan ada 2 kubus ratusan bernilai 200. Satu kubus ratusan bernilai 100 ditambah 3 kubus puluhan bernilai 30 ditambah 8 kubus satuan bernilai 8. Banyaknya kubus ada 138. Contoh soal untuk kalian. Satu kubus ratusan nilainya 100. 7 kubus puluhan nilainya 70. 8 kubus satuan nilainya 8. Jika ditambahkan akan berjumlah 178. Banyaknya kubus adalah 178 dan dibaca 178. Sarah gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada juga buku nyanyian. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, di sini ada lagunya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara ada lagu ini. Lagu Peramah dan Sopan ini ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Ya, ada yang dinyanyikan pendek tetapi juga ada yang dinyanyikan panjang. Nah, sekarang kita akan mencari tahu mana saja yang dinyanyikan pendek dan mana saja yang dinyanyikan panjang. Nah, untuk kalian mempelajari tentang panjang dan pendek nada pada lagu, kita lihat di sini. Kita akan memberikan tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Sedangkan untuk yang dinyanyikan panjang, kita akan beri tanda garis. Nah, Kak Citra punya syairnya di sini. Kita lihat syair yang pertama. Bukannya congkak. Nah, berarti kita sama-sama tahu. Yang pertama, bukannya. Bukannya. Nah, berarti itu cepat. Berarti dinyanyikan pendek. Berarti tandanya lingkaran. Lalu, bukannya congkak. Berarti congkaknya dinyanyikan panjang. Berarti tandanya adalah garis. Sekarang kita lihat bawahnya. Bukannya sombong. Nah, ini hampir sama dengan atasnya. Bukannya itu juga dinyanyikan pendek. Maka kita beri tanda titik ya. Di sini Kak Citra buatnya lingkaran supaya adik-adik jelas ya. Lalu sombongnya itu dinyanyikan panjang ya. Baris ketiga, yang disayangi. Nah, yangnya pendek. Di juga pendek, yang disayangi. Berarti sanya pendek juga, yangnya panjang, yang disayangi. Berarti i-nya juga panjang, yang disayangi, handai dan taulan. Berarti han pendek, dai pendek juga, dan pendek, tau pendek, lannya panjang. Jadi yang disayangi, handai dan taulan. Nah, lannya panjang. Sekarang bawahnya, hanya anak. Coba sampai situ dulu ya. Hanya anak. Berarti hanya pendek. Berarti diberi tanda titik. Nya, titik juga.
A titik juga karena ini dinyanyikan pendek jadi cepat. Hanya anak. Naknya panjang. Hanya anak yang. Berarti yangnya panjang. Tak pernah bohong. Nah ini hampir sama dengan atasnya. Tak dinyanyikan pendek, per dinyanyikan pendek, nah dinyanyikan pendek, bo dinyanyikan pendek, hongnya dinyanyikan panjang. Lalu syair berikutnya. Rajin belajar. Nah, untuk kalimat rajin belajar, kata ra dikasih tanda titik, jin dikasih tanda titik, be dikasih tanda titik, la dikasih tanda strip panjang, dan jar dikasih tanda titik lagi karena dibaca pendek. Lalu baris bawahnya ya, lirik berikutnya. Beramah dan sopan. Berarti pe-nya pendek, ra-nya pendek, mah-nya pendek juga, dan pendek, so pendek, pan panjang. Nah, kalian sudah bisakah membedakan cara menyanyikan lagu dari yang pendek maupun yang panjang nadanya dengan cara memberikan nada ini? Coba nanti kalian latihan lagunya ya.